Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi biomimikri dengan tema aplikasi konsep arsitektural sarang semut dan rayap pada bangunan ramah lingkungan. Mohon perhatiannya dan silakan disimak penjelasan kami berikut. Bicara mengenai biomimikri merupakan sebuah cabang ilmu yang menempatkan ilmu alam, khususnya makhluk hidup, sebagai model tiruan untuk diaplikasikan atau diimplementasikan menjadi teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Biomimikri juga berupa filosofi yang telah diterapkan di berbagai bidang kehidupan bagi manusia, yang dimana penerapannya berasal dari kehidupan makhluk hidup ataupun bentuk dari makhluk hidup itu sendiri. Maharishi Susrata pun pernah berkata, sebagai bentuk kehidupan paling inovatif yang pernah berjalan di bumi, umat manusia mudah terinspirasi dari alam dan selalu meniru alam untuk meningkatkan status keberadaannya. Salah satu prinsip alam adalah alam senantiasa menyesuaikan fungsi. Alam tidak menyediakan sesuatu secara asal-asalan, melainkan ada alasan yang kuat di balik keberadaan segala sesuatu. Dengan prinsip ini, alam menjadi bukti bahwasanya alam sudah menjadi guru tertua bagi umat manusia. Dari berbagai kehidupan di alam, manusia akan selalu mengamati, lalu berpikir alasan keberadaan suatu makhluk hidup. Hasil pemikiran inilah yang kemudian dapat diterapkan atau diimplementasikan menjadi suatu inovasi yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti diantaranya dengan meniru bentuk atau wujud suatu makhluk hidup, proses kehidupannya, serta sistem yang diusung dari proses kehidupannya. Dan itulah bagaimana pengertian singkat konsep dari biomimikri. Semut dan rayap termasuk dalam kelompok hewan insekta yang merupakan salah satu kelas utama dari kelompok arthropoda. Keduanya merupakan hewan yang berukuran kecil dan hidup berkoloni dengan sesamanya. Keduanya juga memiliki karakteristik yang sama dalam hal membangun sarang. Sarang rayap terbuat dari kotorannya sendiri dan dapat menjulang di atas tanah hingga ketinggian 5 meter. Sarang semut sebagiannya dibuat di dalam tanah dengan pintu masuk yang terdapat beberapa cabang di luar tanah. Sarang semut dan rayap ini dapat menampung hingga ribuan spesies. Semut dan rayap membangun sarangnya dengan konsep yang cerdas. Berbagai pintu masuk yang ada di permukaan sarangnya dapat menjadi jalur keluar masuk menuju sarang, serta dapat berperan sebagai ventilasi udara guna mengatur kondisi udara di dalam sarang. Adapun pemetaan ruang di dalam sarang juga dilakukan dengan efisien. Ruang-ruang dipisahkan berdasarkan fungsinya dan terhubung langsung dengan lorong-lorong yang menghubungkan semua ruang dengan pintu keluar sarang bagian terdalam dari sarang. Biasanya akan digunakan induk atau sang ratu dalam menjaga telur-telurnya, sebab bagian di dalamnya sangat hangat, sementara bagian luarnya akan sangat panas karena disinari matahari sepanjang hari. Sarang rayap dan semut umumnya dibangun seperti bukit-bukit kecil dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berupa cendawan, kerucut, taji, dan tinggi langsing. Ada juga yang mirip sekali lepas dari tanah, mirip bola-bola yang diletakkan pada cabang dan batang pohon. Sarang rayap terbagi menjadi beberapa tipe. Dapat dibedakan menjadi sarang-sarang rayap di dalam kayu, sarang-sarang rayap arboreal yang berasosiasi dengan pohon, sarang rayap subteren, sarang karton, dan sarang rayap pembentuk bukit. Tingkah laku pembuatan sarang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi sarang yang sesuai bagi kepentingan dan kehidupan keadaan hidup semut dan rayap, sehingga mampu menunjang aktivitas yang dilakukan. Sarang rayap dan semut umumnya dibangun seperti bukit-bukit kecil dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berupa cendawan, kerucut, taji, dan tinggi langsing. Ada juga yang mirip sekali lepas dari tanah,
mirip bola-bola yang diletakkan pada cabang dan batang pohon. Sarang rayap terbagi menjadi beberapa tipe. Dapat dibedakan menjadi sarang-sarang rayap di dalam kayu, sarang-sarang rayap arboreal yang berasosiasi dengan pohon, sarang rayap subteren, sarang karton, dan sarang rayap pembentuk bukit. Tingkah laku pembuatan sarang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi sarang yang sesuai bagi kepentingan dan kehidupan keadaan hidup semut dan rayap, sehingga mampu menunjang aktivitas yang dilakukan. Berikut adalah contoh gambar sarang rayap yang menjulang tinggi di atas tanah. Dengan meniru konsep arsitektural dari sarang semut dan rayap, kita dapat menciptakan bangunan ramah lingkungan dengan konsep bangunan hidup. Disebut bangunan hidup sebab bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga udara dapat keluar masuk dengan mudah seolah-olah bangunan ini dapat bernafas. Konsep lainnya, yaitu bangunan ini menjadi lebih hemat energi dengan tidak menggunakan air conditioning dalam mempertahankan suhu dan kenyamanan udaranya. Hal ini dilakukan dengan menciptakan konsep bangunan yang dapat mempertahankan kenyamanan termal melalui penggunaan energi yang seefisien mungkin. Hal baik lainnya yang bisa kita tiru dari konsep arsitektural sarang semut dan rayap yaitu pemetaan ruangnya. Kita dapat membagi ruang-ruang berdasarkan fungsinya, sehingga beberapa ruang khusus akan bekerja sesuai fungsinya secara bebas. Jika kita terapkan konsep ini pada bangunan rumah sakit, kita dapat memisahkan ruang operasi dan ruangan lainnya yang memerlukan ketenangan dan polusi udara. Juga terkait pemanfaatan lorong-lorong dan beberapa pintu keluar, hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengurai kebisingan dan kericuhan ketika terjadi hal-hal di luar kendali seperti bencana. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.